Halo, di video ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya. Pertanyaannya itu perbedaan antara riset di Amerika Serikat sama di Indonesia itu gimana sih? Nah, kalau di Indonesia kan setahu saya, oke, sebelum saya jawab, maaf saya lupa bahwa jawaban ini dari perspektif saya ada dari bidang pendidikan matematika. Jadi jawaban ini dari perspektif sesuai background saya pendidikan matematika, tapi bisa diimplementasikan secara lebih luas ke bidang yang berhubungan sama pendidikan atau juga jurusan-jurusan lain di luar itu. Nah, kalau di Indonesia itu kan kebanyakan penelitian, setahu saya sih khususnya di bidang pendidikan matematika itu penelitiannya tuh lebih menekankan kepada agar siswa lebih paham sama materi, intinya lebih kepada kognitif sih. Secara umum banyak profesor, banyak scholars yang penelitiannya di bidang tujuannya untuk itu, untuk siswa lebih paham, penekanannya ke kognitif. Kalau di Amerika Serikat, nah di Amerika Serikat ini kita lihat dari background Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat itu sendiri kan saat ini adalah, bukan saat ini, aslinya kan bangsa pendatang ya, bangsa imigran tuh aslinya, orang Eropa masuk ke Amerika Serikat, Eropa juga dari berbagai negara, terus ada yang ngebawa dari orang kulit hitam, saat ini juga orang kulit hitam ada banyak. Orang Latin dari Amerika Selatan juga itu banyak banget, bala bangsa ras dominan itu orang Latin. Terus bangsa dari Asia, Asia Timur segala macam, orang-orang yang datang ke Amerika Serikat. Terus kalau punya anak-anaknya juga otomatis keluarga negaranya Amerika Serikat. Otomatis beragam banget nih di sini. Nah, yang lagi saya pernah diskusi sama salah satu profesor yang ada di Amerika Serikat. Beliau aslinya dari Indonesia. Beliau ngejelasin ke saya bahwa 5-10 tahun terakhir itu hot issue tentang penelitian di Amerika Serikat adalah tentang equity, tentang social justice. Jadi para profesor kalau mau dapat funding dari pemerintah atau dari agensi lain, penelitiannya itu bagusnya di serempet-serempetin ke equity atau social justice gitu. Jadi semuanya berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, terlepas dari backgroundnya, terlepas dari latar belakang sosioekonomiknya, terlepas dari warna kulitnya, terlepas dari agamanya, terlepas dari nationality-nya gitu. Itu fokus penelitian di Amerika Serikat. Kalau terus jawaban dari profesor tersebut juga saya jawabannya tuh sama-sama lah. Profesor-profesor di kelas juga umumnya ngejelasinnya juga sama. Mereka itu penelitiannya itu lebih kepada semua siswa berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Jadi kalau mau dapat funding, jadi di Amerika Serikat cobalah misalnya kayak seperti contoh ya, kayak culturally sustaining pedagogy. Nah, jadi kita melakukan pendekatan ngajar berdasarkan culture. Nah, itu culture di Amerika Serikat itu sangat-sangat jadi hot issue karena setiap orang kan ngambil budaya, membawa budayanya masing-masing. Nah, kita ngajarin misalnya kayak pendidikan matematika, mirip-mirip etnografi lah atau etnomatematika. Kalau teman-teman familiar sama etnomatematik, kita kan bisa menggunakan kebudayaan setempat, kayak misalnya belajar tentang geometri dari batik. Nah, batik-batik itu kan ada pola-pola geometrinya ya. Nah, kita bisa ngajarin geometri pakai batik. Nah, sama juga kalau di Amerika Serikat itu pakai culture, pendekatan culture, agar siswa-siswa dari berbagai macam culture, dari berbagai negara itu bisa lebih paham matematik. Jadi intinya tetap biar membuat siswa lebih paham matematik, tapi lebih kepada agar siswa-siswa itu dari berbagai budaya itu semuanya memiliki kesempatan yang sama, semacam pendidikan yang inklusif lah, semuanya berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Terus selain cultural sustaining pedagogy atau apapun yang berhubungan sama kebudayaan, yang juga
yang jadi hot issue itu juga misalnya kayak humanizing research. Jadi kita ngajar tapi pendekatannya lebih kepada humanis gitu, ngajar matematika tapi biar anak-anak ini gak gampang takut, gak gampang trauma. Terus gimana kita listening, mendengarkan setiap keluh kesah mahasiswa atau siswa, terus bagaimana membangun kedekatan dengan siswa, humanizing research in mathematics education. Itu juga topik yang bagus banget kalau mau mendapatkan supervisor. Jadi kalau topik-topik yang masih berhubungan sama kognitif itu relatif kalau nggak ada berhubungan sama equity atau social justice itu relatif tidak mendapat perhatian daripada profesor umumnya ya. Tapi ya saya pikir masih ada profesor yang penekanannya lebih kepada kognitif walaupun di Amerika Serikat. Itu sih. Terus apalagi yang perlu diperhatikan, kalau metode penelitian, kalau melakukan eksperimen gitu, kalau bisa di Amerika Serikat ini khususnya di bidang pendidikan matematik jangan murni misalnya pre-post test terus di analisisnya pakai statistik, karena ada salah satu profesor yang bilang ke saya kalau murni kuantitatif itu kayak, kalau di bidang pendidikan matematika itu lebih, ada profesor yang bilang itu penelitian seperti 10-20 tahun yang lalu. Nah, kalau mau melakukan penelitian itu banyak yang sekarang kualitatif, atau kalau mau pakai kuantitatif lebih baik mixed method gitu ya. Kecuali kalau teman-teman bidangnya di educational policy, yaitu yang emang bidangnya makro, kuantitatif itu ya bisa lah. Tapi kalau kayak bidang-bidang pendidikan matematik, pendidikan bahasa Inggris yang emang keguruan, benar-benar keguruan, itu lebih kepada kualitatif. Kalau mau pakai yang ada hitung-hitungan campur sama mixed method, jangan pakai kuantitatif, murni kuantitatif gitu. Itu sih yang saya dapetin dari profesor saya. Beberapa profesor bilang seperti itu. Tapi ya mungkin setiap profesor itu punya perbedaan pandangan. Tapi secara umum ini yang saya pahami. Terus apa lagi yang perlu diketahui? Itu aja sih intinya. Saya pribadi, penelitian saya itu digital mathematics storytelling. Jadi gimana menghubungkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah kan kita kalau belajar matematika kadang kan, khususnya buat anak-anak kecil, kan gak bisa tuh kita ngajar matematika di papan tulis ke anak SD 3 tambah 4 sama dengan 7 misalnya gitu, atau perkalian tuh cuma nulis di papan tulis, atau apalagi kalau udah ada X sama Y misalnya aljabar. Nah, digital mathematics storytelling itu kita lebih kepada itu gabungan antara cultural sustaining pedagogy sama humanizing research, itu juga bisa digabungin ke situ. Jadi kita ngajarin anak-anak untuk sharing story, mereka cerita tentang pengalaman mereka jalan-jalan sama keluarganya misal, terus kita dengerin cerita mereka, terus kita kasih komen, jadi membangun hubungan sama siswa. Nah habis itu dari situ kita bisa berdiskusi lebih lanjut hubungan, misalnya kalau jalan-jalan sama keluarga, misalnya trip ke Alaska misalnya. Nah di situ ada komponen, ada matematikanya di situ. Nah kita bisa explore tentang matematika dari situ. Nanti si anak menjelaskan matematikanya di mana, dia bisa menjelaskan lebih lanjut tentang matematika. Terus si anak-anak juga ngebuat video berdasarkan ceritanya itu. Jadi intinya sih lebih kepada membuat matematika itu menyenangkan dan siswa paham kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar matematikanya nggak monoton kayak kalau di Asia, mungkin di Indonesia juga setahu saya kalau di matematikanya itu kan ada penekanan